sambil makan, no? Saya perintahkan kamu sebagai ketua umum. Dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Iya. Aku bohong. Apa nih, Bu? Dampingi Mas Pramono Anung menjadi wakil gubernur Provinsi DKI. Saya bilang, Bu, maaf, emang Mas Pram mau? Harus mau, pertanyaannya sama kamu kan. Perintah. Malamnya aku ketemu Mas Pram lah, gitu kan. Ya aku ke rumah Mas Pram, no, kamu siap nggak dampingi saya? Siap. Wah, kita kan petugas partai, mesti siap kan. Bismillah. Oke, besok kita daftar. Hah? Besok daftar? Ini nggak ada deklarasi, nggak perlu deklarasi. Waduh. Bagaimana kalau misalnya abang jadi ini, JIS gratis? Nggak mungkin. Mana mungkin JIS bisa gratis? Nah kalau gratis, operasionalnya gimana? Bayar listrik gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bersama saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunet, Bang. Tribuners, pendaftaran calon kepala daerah sudah tutup 29 Agustus lalu. Tapi ngobrolin soal calon kepala daerah ini asik-asik, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena di DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan atau Bang Anies Baswedan gagal maju bersama dengan Bang Ranauto Sidul. Fotonya udah beredar luas di mana-mana, tapi nggak jadi. Dan sekarang saya telah bersama dengan Bang Dul. Assalamualaikum, Bang Dul. Waalaikumsalam, Mas Feby. Aduh, gua aneh lihat lu pakai lurik, gua jadi manggil Mas. Tadi gua mau pakai encang lu. Bang. Ya, Mas. Kemarin tuh abang ketemu dengan Mas Anies di CFD. Iya. Itu ngobrolin apa sih, Bang? Satu, nggak rencana, nggak desain, nggak ada. Jadi kebetulan hari itu saya ada dua kegiatan. Yang pertama ada kegiatan funwork antara SMA 6, SMA 9, SMA 11. Jadi ini semua SMA Bulungan bergabung nih. Funwork, nggak ada urusan sama Cawakup. Jadi ini mesti dipisahin kan. Pagi-pagi saya udah sana jam 6. Ya cuma ninin bendera. Habis itu memang Mas Pram mau jalan. Wah, kalau jalan ikutin Mas. Aku ada di GBK kan. Udah ikut jalan. Kita pikir jalannya deket. Bayangin Mas, dari GBK sampai ke HI. Aduh, lumayan. Mas, ini sampai Solo. Loh iya, aku kalau sini biasa ke sana. Mati. Nah, jadi singkat kata, waktu kita jalan itu, kita menuju HI, memang ada tim kita lihat, lu ada Mas Anies. Gitu kan. Nah, jadi nggak ketemu lah. Kita ke sana, Mas Anies ke sini, gitu. Jadi sebetulnya nggak dalam perencanaan. Singkat kata kita sampai HI, ya maaf, kita nggak kampanye, kita sosialisasi. Terutama Mas Pram memang tengah nganga, dia juga kaget. Orang kenal yang namanya Pramono, tapi orang nggak tahu yang mana orangnya, gitu kan. Jadi kemarin, gue terkenal juga dulu. Jadi dia baru tahu. Dia orang kenal dia, tapi orang mungkin yang mana sih orangnya. Lalu lah kita ngobrol-ngobrol. Nah, arah pulang, udah mau pulang nih Mas. Udah pulang. Nggak tahu anak-anak, ada Mas Anies di situ kan. Dia mau pulang juga, dia lagi di ujung. Udah kita ke situ. Ketemu lah bro, kaget juga dia, bukan kaget, kesini juga. Akhirnya singkat kata ya, sebetulnya bicaranya kalau dia sama Mas Pramono kan jauh lebih cair ya. Saya kenal Mas Anies, cuman mungkin tidak secair dengan Mas Pram, gitu kan. Nah jadi sebetulnya itu aja, ujung-ujung saya cuma bilang, Bang, bantuin kita lu. Lu jadi ketua tim pemenangan gue ya. Ya entar gue pikirin ya. Jadi singkat kata begitu Mas Feby. Jadi keluar gitu aja ya. Keluar gitu aja. Makanya kita juga nggak siap. Mas Anies juga nggak siap untuk ya istilahnya ya. Alhamdulillah itu namanya rezeki semesta. Katanya rezeki anak soleh. Iya rezeki anak soleh. Bisa ketemu. Aduh Bang, saya harus cerita dikit aja. Waktu beliau datang ke DPP, kan kebetulan saya yang nemenin. Ya kan pasti mau nanya itu. Kan. Nah sebetulnya kalau boleh saya cerita, jadi memang setiap hari DPP itu rapat. Kita kan sedang menyiapkan pilkada seluruh Indonesia. Kebetulan saya kan ketua DPP, ikutlah dalam rapat itu. Saya mendengar, memang Mas Anies pernah, Bang ada di mana? Aku ada di BKN. BKN itu di mana? BKN itu di gedung B. Saya bilang udah saya ke sana, udah ngobrol kan. Saya kalau pakai baju merah
memang sudah SOP kalau rapat DPP harus pakai baju merah, harus dengan kopiah Bung Karno. Itu udah standar. Jadi memang nggak kepikir itu hari ada pengumuman. Singkat kata ya, Bang Anies ketemulah sama saya ngobrol gitu. Ini kantor apa? Dul, bilang Mas ini BKN. BKN itu apa? Aku kan sekretaris Badan Kebudayaan Nasional. Oh sini. Ngobrol lah di situ. Singkat kata kita ini gimana nih? Maaf, Feb. Memang seminggu sebelumnya saya udah denger gitu kan. Walaupun saya yang bener sih ya. Saya jujur sebetulnya udah nggak mau Mas Feby. Gitu ya? Nggak mau, Allah saya nggak mau. Bukan saya ngada-ngada ya. Artinya kenapa saya nggak maju di Banten? Saya sadar. Istilahnya hasil pileg saya nomor 3, nomor 1 Airin, nomor 2 yang Habib dari PKS, saya nomor 3. Jadi itu menjadi satu tolak ukur lah. Saya bilang udahlah, saya ingin sekali di Komisi 10 aja. Kebetulan memang beban Komisi 10 nih kita sedang menyusun panja biaya pendidikan. Ini kan lagi menarik nih kan. Apa namanya mandatori 20% dari APBN ku nggak pernah mencapai. Itu yang sedang kita form. Jadi sebetulnya aku ingin itu. Nah, seminggu sebelum iya jujur aja aku denger, wah ini kayaknya Bang, di bahasa anak-anak dulu kayaknya suruh maju nih, suruh maju. Oh sudah ada denger ya? Udah denger, maju sama siapa? Ya cuma 2 yang saya denger nih Mas. Ya, pertama ya Bang Anies, kedua Ahok. Iya. Menurut lu gimana? Waduh, jangan lu nanya menurut gue dong. Kita kan ya maaf nih, kita ini petugas partai, dengan siapapun kita harus siap gitu. Tapi bahasa dalam tanda kutip, kalau memang suruh pilih, mungkin lebih enak sama Anies gitu bahasanya kan. Ahok pernah jadi gubernur, Mas Anies juga jadi gubernur. Dia pahamnya kan tinggal kesinambungan. Jadi artinya ngobrol lah saya sama Mas, hampir 2 jam. Oh gitu ya? Iya. Ya pengumuman pilkada memang hari itu memang tidak ada untuk DKI, Jawa Tengah, dan Jabar dan Jawa Tengah belum ada. Jatim belum ada. Jatim, Jabar, DKI belum ada. Bayangin orang Bu Risma kan nganterin saya ke KPU DKI. Saya juga kaget tiba-tiba dia juga kaget jadi calon gubernur Jawa Timur. Itulah yang dibilang perintah Mas Feby. Kita siap dalam arti kata. Pertanyaan lu, apakah siap? Kita pertama siap. Kebetulan maaf ya. Ini saya anggap jelinya Ibu. Saya jujur. Jadi pada waktu saya ya diundang Ibu lah. Hari Senin itu saya diundang Ibu. Hari Senin dan Selasa. Hari Senin saya diundang Ibu. Makan siang di rumah beliau. Harusnya aku tuh ke Bali, Mas. Kebetulan ada kunjungan kerja DPR RI dan ya cucu ada yang studi tour. Sekalian udah kita liburan nanti sama kakek. Udahlah beli tiket 10, hotel udah segala. Tiba-tiba minggu malam Mas Sekjen tuh, Mas, tidak boleh keluar Jakarta. Apa lagi? Aku pikir apa lagi? Udah singkat kata aku. Senin nongol. Dipanggil Ibu. Gitu kan. Ya, sobat tulis saya jujur Mas, saya udah siap ada pembicaraan. Bu, saya nggak bersedia. Saya belum kenal nama Mas Pram. Saya cuma tahu 2 itu kan. Waduh, jadi begitu Ibu. Ya kita sambil makan, saya perintahkan kamu sebagai ketua umum. Dan ini hak prerogatif saya, tidak ada diskusi. Aku bohong. Apa nih Bu? Dampingi Mas Pramono Anung menjadi wakil gubernur Provinsi DKI. Kaget saya. Saya pertama kali saya kaget Mas Pram. Saya nggak mengecilkan kemampuan beliau. Karena saya berpikir kemampuan beliau di atas gubernur gitu loh. Yang saya pahami. Ya beliau seknek, beliau 4 kali di DPR RI, dia pernah jadi sekjen partai, dia punya kapasitas. Saya bilang Bu, maaf, emang Mas Pram mau? Harus mau, pertanyaannya sama kamu kan? Perintah. Nah Bu, saya harus mau? Ini yang bikin saya terkejut Mas. Bentar lagi Jakarta akan ditinggal. Maksudnya apa Bu? DKI itu nggak ada lagi. I-nya pergi. Dia akan jadi DKJ. Jakarta mau apa? Dan aku terkejut, Ibu nunjuk aku. Kamu kan Betawi. Nah sekarang kalau Betawi tinggal, Betawi mau kemana? Waduh. Itu jujur, tiba-tiba nih kayak orang kita dibisikin almarhum babe. Anak gua jadi tukang insinyur. Mau sekali-kali lu jadi. Gak tahu ya Mas, mungkin karena saya ya maaf dari sini.
itu tuh ke situ. Kok begini ya? Saya harus terima. Tidak ada kata lain, harus terima. Kamu ketemu Mas Pram, bicara sana. Malamnya aku ketemu Mas Pram lah, gitu kan. Ya aku ke rumah Mas Pram, no, kamu siap nggak dampingi saya? Siap. Wah, kita kan petugas partai, mesti siap kan. Bismillah kita, Bismillah. Oke, besok kita daftar. Hah, besok daftar. Ini nggak ada deklarasi, nggak perlu deklarasi. Waduh, langsung daftar ya. Aduh, terus kita punya apa? Kamu punya apa? Ya aku punya operet ya, kebetulan aku kan BKN. Jadi ya kita daftar, masa diam-diam anyep-anyep aja nih, bahasa Betawi kan anyep. Udah deh kita bikin kayak budaya dikit gitu kan. Udah, operet tak berangkatin. Kemudian tanjidor segala macam. Ya pokoknya kita bikin, ya kalau kita bilang, kalau Betawi bilang ini kan keramaian. Udah kita bikin sesuatu yang menarik. Nah jadi perjalanannya sebetulnya Mas nggak siap. Ya. Bukan nggak siap arti kita nggak paham. Maaf, saya 11 tahun di dunia birokrasi paham. Pemerintah kan cuma 2 unsurnya, wajib dan pilihan. Itu aja kan. Nah di situ perlu kita jabarkan melalui sebuah yang disebut visi misi. Visi misi mau kemana? DPP telah mengantarkan konsep visi misi. Ini harus dijalankan oleh semua kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Agar apa? Pembangunan berkesinambungan. Itu intinya. Ya. Jadi kalau dikatakan visi misinya apa? Makmur secara ekonomi, kemudian sejahtera dan keberadaban. Artinya gitu. Kemudian dengan 6 komponen misinya harus dijalankan. Itu wajar gitu loh Mas. Ya. Nah, jadi mungkin introducing seperti itu. Iya, Bang Dul. Lalu setelah dapat perintah dari Ibu, orang pertama yang Abang kabari itu siapa? Bini lah. Iya. Pasti protes bini ya? Enggak, sebetulnya kan udah berangkat. Dia kan udah berangkat. Bayangin istriku, anak cucu udah berangkat ke Bali subuh. Apa nggak ikut? Saya nggak ikut. Dikabari kayak gitu. Dikabarin kan sama Mas Sekjen nggak boleh pergi. Dia bilang, Mas ini anak istri udah gampang kalau udah habis ketemu Ibu, nanti kan keputusannya jelas. Saya jujur Mas, udah ngomong sama istri. Waduh, ini udah deh, saya cukup lah, maaf ya. Saya tidak menganggap saya tua, tapi umur saya kan udah 64 nih. Cukup lah, udahlah. Saya pada posisi mau nolak sebetulnya Mas. Udah Bu, udah nggak usah lah. Walaupun saya tahu isunya ya terdengar, maaf nih bukan saya belagu. Siapapun gubernurnya, pokoknya wakil gubernurnya lu. Bahasa anak-anak ini kan. Iya. Aduh, kenapa gue sih? Gitu kan. Tapi begitu istri diberitahu, protes juga atau gimana? Ya udah, kalau memang itu, ya maaf ya. Saya minta maaf. Kita dididik oleh sekolah partai, kita dididik dengan paham nasional. Kita dididik secara Indonesia, ini bagian daripada konsep pembangunan. Jadi istri, anak, cucu saya sudah sangat paham. Hafal ya. Sudah sangat, dia bilang ya kalau memang itu, ya sampai ketahuan pahamnya mana. Mereka nggak pulang gitu. Jadi artinya 26 berangkat, 29 pulang. Itu jadwalnya. Bisa saja makanya waktu Mas mungkin lihat di KPUD, istri saya nggak mengangkat. Karena ada di sana. Dia gimana saya harus pulang? Kamu mungkin nggak pulang, maaf. Satu, nggak mungkin pulang karena maaf kan muktamar, kongres kan penuh Bali tuh. Cari tiket juga susah. Bebisik dia, ada nih bisnis cuma 10 juta. Jangan. Sayang. Jangan pulang, angguran gua buat bikin kaos. Udahlah, ini kan baru administrasi. Udah ikutin saja lah. Artinya itulah bagian dari dukungan Mas. Ya Bismillah aja lah. Oke, tadi ada perkataan Bu Mega yang menurut saya unik lah. Betul. Betawi gimana, Bang Dul? Nah, lalu Abang kemudian mikir kan ini? Saya minta maaf ya, Mas. Kebetulan kan saya sekretaris Badan Kebudayaan. Jadi saya paham bagaimana berkepribadian dalam berkebudayaan. Itu yang bikin saya agak mundur berpikir, loh maaf loh. Ibu ini kan presiden kelima, dia konsepnya kan nasional Indonesia Raya. Kok dia masih care dengan Jakarta? Kalau Mas punya kesempatan wawancara Ibu, apakah saya ini jual dagang beliau? No. Itu yang disampaikan. Kamu kan Betawi. Setelah Jakarta tidak jadi ibu kota, Jakarta mau jadi apa? Karena itu saya suruh Pramono. Saya mikir, ini transisi ke pemerintah pusat dengan daerah ini, kalau enggak akan stuck nih Mas. Ya maaf lah, ekonomi global dunia kita sedang tahu nih. Transisi pemerintah pusat pindah, pasti akan ada penurunan kan.
ini harus kuat dalam konsep administrasi. Ya. Pramono Anung lah orangnya. Ya. Saya ketemu Mas Pram. Sampai dia bilang, no, tugas kamu di sono, tugas saya di meja. Oh, sudah ada. Udah. Ya? Beres sudah. Gua nggak perlu tampil, lu Ya. yang tampil. Artinya begitu. Ya. Saya bilang, Mas percaya saya percaya. Oke. Bang, Ya. ada orang menyebut nanti abang yang akan lebih banyak bergerak di bawah nih. Ya kan? Karena bagaimanapun seperti abang sebutkan tadi, Ya. nama Mas Pram dikenal, wajahnya kagak. Betul. Betul nggak itu, Bang? Sangat betul, dan beliau sadar. Beliau sadar ya, apa dia bilang, Dul, saya ini udah 9 tahun nggak mau tampil di ini ya. Kan saya ini seskap. Saya di belakang, coba Mas lihat. Memang saya lihat Ya. bisa saja dia tampil di sebelah presiden, tapi memang posisi dia tidak seperti itu. Ya dulu kan beliau juga sekjen, dekat dengan Ibu Ketua Umum. Waktu Ibu jadi presiden pun dia juga tidak ini kan, apalagi belakangan. Dia sangat sadar itu, makanya dia bilang, kenapa saya diminta oleh Ibu? Saya siapin istilahnya menunya, lu yang goreng. Cocok gitu ya. Bahasanya begitu. Ya. Gue siapin nih, Lu yang artinya goreng. ini kita mau makan apa ini? Kesehatan bagaimana? Maaf. Kayak kemarin kebetulan kita cek kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Tarakan. Ternyata rumah sakit itu dibangun di zaman Ahok. Yang Ya. luar biasa, dibangun di atas Kali Cideng. Iya. Kan waduh. Ya Mas Pram nanya apa yang kurang? Peralatan semua lengkap. Semua dokter lengkap. Memang lahan berkurang. Nah, terus solusinya gimana? Memang belum ada solusi, Pak. Harus ada pelebaran. Bagaimana mau lebar di daerah situ? Katanya di belakang masih ada sekolah. Ya, barangkali dalam tanda kutip, kalau memang diperlukan pelebaran, akan lari ke sana. Itu bagian dari urusan wajib. Ya. Bang, Ya, banyak orang menunggu sebenarnya janji konkret Bang Dul kepada warga Betawi, warga DKI itu apa konkret? Bang, Mas, APBD 2024 Ya. udah diketuk. Betul. 2025, 85 triliun. Hmm. Prioritas utama kita kalau insya Allah kita jadi wakil gubernur, Mas Pram jadi gubernur, kita harus jalanin ini. Karena ini udah kesepakatan DPRD. Sudah diketok Nggak harus bisa jalan. ya, jangan sok belagu deh. Iya. Kita punya visi misi, Iya. akan kita masukkan ke dalam anggaran perubahan. Iya. Makanya saya bilang, maaf, pemerintah tuh cuma dua, urusan wajib, urusan pilihan. Wajib itu adalah semua yang berhubungan dengan dasar, pendidikan, kesehatan, perhubungan. Ini baru dipecah. Pendidikan kemana nih? Siapa urusan? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau universitas. Ini tugasnya siapa? Wewenangnya. Nah, artinya itu menjadi prioritas kita. Kalau kita bicara tentang PPDB ini setiap tahun pasti masalah. Iya. Pasti masalah. Iya. Cuman kebetulan pengalaman saya di Komisi 10 yang selalu kita bahas, kita juga ngomong sama Pak Menteri. Pak Menteri, mbok ini direvisi. Ini kan permen. PPDB itu bukan undang-undang. Ya. Artinya tolong di ini. Bicara akhirnya dia dalam tanda kutip, jujurlah permasalahan ada di mana PPDB itu. Ternyata jumlah gedung sekolah negeri itu kurang. SD lulus 18.000, habis lulus ke SMP. SMP cuma bisa nampung 10.000. Ya. Yang 8.000 kemana? Ya. Berarti larinya ke swasta. Ya kan? Nah, untuk nampung ini dibikinlah zonasi, afirmasi, prestasi. Tapi untung Jakarta tidak seribet Banten. Gitu ya, Bang ya? Oh iya. Banten lebih ribet. Maaf. Sekarang kita mau yang namanya daftar online. Pandeglang, Lebak masih ada blank spot. Bagaimana mereka mau daftar? Iya. Kalau Jakarta kalau nggak ada masalah. Enggak terlalu masalah, Iya. bukan tidak ada masalah. Ada masalah. Karena kan setiap tahun pasti anak berjumlah, populasi bertambah. Nah, ini bagaimana cara itu? Misalnya kita bicara pendidikan, Iya. kesehatan, segala macam. Stunting, Ibu selalu bicara tentang stunting. Ya, concern ya, Iya, stunting kan? ya. Waduh, itu ya minta maaf lah. Sampai kami ini diwajibkan menanam 10 tanaman pendamping beras. Apa? Oke, sorghum kita nggak mungkin. Ya, Saya ini diperintahkan, kita diperintahkan. Ya, apa? Ubi, singkong, apalagi misalnya kayak sukun, jagung. Ini karena supaya nggak tergantung sama beras doang ya. satu saat kalau beras nggak ada, bagaimana? Ibu sampai berpikir tentang itu, Mas. Iyalah, saya juga
Ibu nggak pernah berhenti dia berpikir tentang Indonesia. Ya. Bingung. Bang Dul, Ya. Anda kan pernah mimpin Banten. Ya. Pasti hafal juga lah Banten. Warga Jakarta hafal juga. Ya. Apa sih yang bedanya mimpin Banten sama Jakarta itu menurut pemahaman apa? Kan dua-duanya pernah. Secara geografis berbeda. Beda banget ya? Beda. Banten itu cuma 8 kabupaten kota. Dan setiap kota punya pimpinan masing-masing. Ya. Jakarta, dia punya 5 wilayah dan 1 kepulauan. 5 wilayah dipimpin wali kota yang dipilih oleh kami. Ya. Wali kota ini administrasi. Jadi semua pertanggungjawaban ada di kami. Ya kan? Kita bisa mapping, mapping. Jakarta Utara, industri. Ya. Jakarta Selatan, perumahan. Jakarta Barat, ekonomi. Kita tinggal lihat nih, ada titik permasalahan di mana. Oh ini. Oke, paham saya. Maaf Mas, saya waktu jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Pernah sekali waktu. Maaf, gubernur Jawa Barat tuh anak buah saya. Yeah. Pada waktu itu. Yeah. Karena kita kan rapat koordinasi. Gimana? Jakarta siang itu bisa sekitar 13 sampai 14 juta. Ya. Malam 9 juta. Nah, 3 atau 4 juta ini semua kan datang dari luar. Bekasi, saya Tangerang, mau Tangsel, sampean juga datang dari sini. Ini kan harus diatur. Makanya Mas Anies juga punya konsep benar-benar bangun pekerjaan yang nggak jauh dari area tinggal, supaya nggak pergerakan tidak terlalu besar. Cuman kan masalah ini tata ruang di Jakarta tidak seketat di wilayah yang lain. Udah jadi Mas. Sejarah Jakarta dari mulai VOC memang bandar. Dia bandar ibu kota. Semua tumpuan ada di sini. Makanya kalau dilihat geografis, demografis, Jakarta ini 34% Jawa. Betawi 31%. Yang lain cuma sisa. Nah, saya kan harus bijak walaupun saya anak Betawi. Ya. Nggak bisa gue hanya mikirin Betawi. Ini ada saudara gue dari Padang, nggak bapak gue Padang. Arti kalau bicara begitu kan. Nah, mari kita bangun sama-sama. Nah, artinya kalau pertanyaan, apakah Banten dengan Jakarta beda? Pasti pendekatan beda. Populasi Banten cuma 8 juta DPT. Jakarta itu saya katakan 13 sampai 14 juta dan 9 juta. Nah, pertanyaannya Bang, kalau macet bagaimana? Ya, ada kejadian ini. menarik, Mas. Ya. Ada kejadian menarik. Kok bisa waktu Lebaran Jakarta kosong? Itu sebetulnya kita pikir, ya mungkin kita tentu akan undang para pakar kan. Karena secara transport, secara area, secara jalan, Jakarta udah nggak bisa berkembang, stuck dia. Diciptakanlah busway, ciptakan LRT, ciptakan MRT, ciptakan kan. Kalau nggak begitu, nggak bisa Mas. Ya. Tentu pembangunan pasti ada pengorbanan. Nggak mungkin tidak ada. Pasti harus ada pengorbanan. Bang Dul. Ya. Manakala nanti dapat amanah dari warga Jakarta, jadi gubernur dan wakil gubernur. Orang sering bertanya ini, bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat. Pak Prabowo Gibran. Ya kan? Ya. Dulu waktu zaman Pak Anies itu muncul anggapan bahwa Pak Anies nggak cocok sama Pak Jokowi sebagai presiden. Ya. Nah, Abang bagaimana menjalin? Saya nggak cita-cita jadi presiden. Pak Prabowo sama Gibran. Enggak, artinya begini loh. Saya maaf Mas, saya punya pengalaman di Provinsi Banten. Bahwa memang gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Wakil pemerintah pusat ya. Itu fungsinya gubernur. Jangan lo ngimpi jadi presiden. Iya. Mungkin dulu ada yang ngimpi jadi presiden. Maka yang presiden bener lihat. Nggak bener nih. Akhirnya apa? APBN nggak bisa membantu daerah. Mas, dimanapun saya katakan. Kecuali Jakarta. APBD di daerah yang lain belum sanggup membangun wilayahnya. Artinya membutuhkan bantuan pusat. Betul. Kan? Maaf, nun sewu. Solo berkembang. Oke, mungkin wali kotanya Mas Gibran. Kita nggak usah ngiri kalau memang Solo itu berkembang karena banyak program APBN yang ada di sini. Ya. Itu normali. Saya waktu jadi gubernur Banten, saya minta sama Pak Jokowi, boleh sampean wawancara, Mak. Saya minta apa? Tol Serang Palembang.
untuk menunjang kawasan khusus Tanjung Lesung. Ya. Saya ngomong lagi, Nun Sewu. Saya tidak merasa dekat dengan Pak Jokowi, tapi saya kenal. Apalagi kebetulan pada waktu beliau jadi gubernur DKI, pernah berkunjung ke Banten, saya dampingi. Dia juga tanya, Mas Nyop, kenapa sih bisa begini Banten? Ya, saya minta, ya maaf kan dia lihat Karawaci, dia lihat Tangsel, dia lihat Lipo, tapi begitu dia ke sono, kok khusus begini kan, kok blok gitu kan. Ya itu saya bilang, Mas, Banten tuh dari dulu hanya tempat lintasan. Saudara kita dari Merak nyebrang, dari Sumatera ke Merak. Dia langsung ke Jakarta. Ya. Jarang yang ke Kota Serang, ke Lebak, ke Pandeglang, jarang. Pak, ini jalan, Pak. Carita sampai Anyer itu jalan zaman Dendels. Ya. Nggak ada infrastruktur yang berkembang. Ya kenapa nggak di jalan? Nggak mungkin PAD Banten bisa itu, Pak. Kami baru 14 triliun. Jakarta yang 10 menit. Pak, sampai saya bilang sama beliau, satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara kepemerintahan aneh. Mas, Anda boleh cek. Banten itu Kapoldanya 2. Polda Banten, Polda Sama Metro. ya betul. Pangdam 2. Pangdam Siliwangi, Pangdam Jaya. Kita mau koordinasi sama siapa ya? Iya. Itu kekasannya ya. Iya, gitu loh. Jadi pada waktu tahun 2000 dia berdiri sebagai provinsi, ini tidak terdesain dengan baik. Lo bayangin Mas, orang yang tinggal di BSD semua Alam Sutra kan semua mobilnya B. Iya. Bukannya A. Berapa banyak potensi pajak hilang? Misalnya seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi artinya harus setiap daerah bekerja sama dengan pusat. Tentu pusat juga akan mempunyai skala prioritas. Jadi meskipun warnanya beda, nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa. Saya yakin juga Pak Prabowo sebagai presiden mereka paham. Apalagi maaf, misalnya Jakarta, Banten. Banten itu di Pulau Jawa selain ke arah timur, Banten itu bisa didevelop, Mas. Pandeglang, Lebak, ini masih wilayah terbuka. Saya bahkan pernah ngomong sama Pak Jokowi, Pak, maaf Nun Sewu Pak, 2003 Ibu telah melakukan peletakan batu pertama pembuatan pelabuhan Bojonegoro. Bayangin Pak, Bapak mungkin lihat, tol Serang ini macet tiap hari Pak. Betul. 80% industri Banten dibawa ke Tanjung Priuk. Betul. Kenapa nggak bikin pelabuhan? Dan Ibu Mega telah melakukan groundbreaking 2003 di Bojonegoro. Wah ya waktu itu kita masih fokus di Patimban. Belumlah terbangun. Bayangin Mas, 80%. Betul. Wong namanya Krakatau Steel, untung mereka punya pelabuhan sendiri. Coba kalau harus dari Krakatau Steel bawa ke Tanjung Priok, bawa, waduh. Bagaimana coba ngirim jembatan ke Papua? Lah kan itu bikinnya di situ. Betul. Besinya dari Krakatau Steel bikinnya di Jawa Timur, Surabaya. Bawa baru ke Papua, jembatan merah itu kan. Itulah yang terjadi, Mas. Artinya setiap pemerintah daerah harus harmonis dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga harus memberikan kontribusinya. Karena nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin apapun, termasuk DKI. Apalagi besok DKI di saat tidak jadi ibu kota, pasti kan ada penurunan PAD. Ya. Bang, ya. Satu di antara, ini klasik lah, ya. Setiap gubernur saat mengalami banjir, Bang. Ya. Ini kalau abang enaknya diapain ini banjir air ini, Bang? Mau ditanam kah? Itu juga jadi aneh sebetulnya. Yang gini lah, makanya kenapa kami itu PD Perjuangan selalu mengusulkan kembali kepada GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Atau perencanaan pembangunan semesta. Artinya apa? Siapapun pimpinan, ini harus terdesain. Nggak mungkin, Mas, Nun Sewu, dalam waktu 5 tahun, siapapun gubernur yang bisa menyelesaikan. Nggak mungkin. No, udahlah, nggak usah janji-janji begitu. Capek orang Betawi. Capek. Kita paham. Sekarang oke, kita mikirin misalnya jalan. Mana dulu prioritas utama? Mau dari pinggir atau mau dari tengah? Dari tengah asli misal dari mulai maaf Jakarta Pusat baru ke pinggir. Problematik banjir ada di mana? Ada di bawah misalnya. Ini dulu skala prioritas. Ya misalnya tiba-tiba istana banjir kan aneh.
Berarti kan ada sesuatu yang salah. Iya, iya. Bukan berarti istana nggak boleh banjir. Kalau memang hujannya besar dan nggak bisa nampung, mau nggak mau. Ya, kan? waktu zaman Pak SBY kan terpaksa Betul. dibuka. Tapi kan artinya itu bisa terdeteksi. Udah pakar-pakar alam, oceanografi segala. Sekarang Jakarta utara sana udah mulai penurunan 10 cm, Mas. Makanya kenapa ada wacana Great Water. Tapi itu adalah program nasional, bukan program Jakarta. Ya, Jakarta mikirin gimana betulin got aja deh. Drainase. Ya. Salah satu, maaf, yang saya tahu dari jauh, pengertian dari jauh, karena saya belum masuk di drainase di Jakarta ini semua drainase lama. Bahkan mungkin sampean pernah dengar, digalilah jalan di kota tua sana di daerah. Masih ada tram di bawahnya. Itu realita kan? Berarti kan harus kita robah semuanya. Drainasenya kecil-kecil. Tidak ada kapasitas. Mas, kita ke Perancis, Mas. Buset, truknya bisa masuk. Maka bisa bikin bisa bikin film di dalam got gede gitu. Sampai begitu. Iya. Artinya apa? Perencanaan itu mesti panjang, nggak bisa begini. Nah, di saat ini pembangunan, pasti harus ada yang dikorbankan. Orang bilang pembongkaran, penggusuran. Pasti. Kalau nggak begitu, saya nggak mau. Masa sih mau begini terus? Ya. Saya minta maaf, 63 tahun saya gede di Jakarta. Saya lahir tahun 60. Sebujak-bujak banget Betawi bilang, saya gede di sini. Paham saya, walaupun saya nggak tahu. Paham tuh ngelihat dari luar. Tahu tuh kalau udah masuk ke dalam. Baru kita tahu apa sih masalahnya. Kita lihat kemarin Manggarai kebakaran. Bagaimana nggak mau kebakaran? Kalau jalanan rumah cuman 1 meter. Bagaimana pemadam mau masuk? Bagaimana mobil mau evakuasi? Bagaimana sumber air nggak ada? Nah, pertanyaan, apa mau begini melulu? Saya nggak mau. Mau populer mau enggak, saya harus kerjain sesuatu. Ya. Gitu. Bang Dul, Ya. ini satu pertanyaan pamungkas nih. Ya. Orang kepingin tahu konsepnya Bang Dul soal Jakarta Mania atau Jack. Ya kan, Persija ya? Iya. Ya kan? Saya ingin begini, Mas. Sebelah berjanji. Ya. Kalau nanti menang, Persija mau main di di lapangan gak bayar nih seperti ini. Ya. Jackmania gratis pakai jis. Inti pertama saya selalu jawab, saya ingin sekali olahraga adalah sport. Ukuran pertama sportivitas. Artinya saya tidak ingin ada benturan antara Jackmania dengan Bobotoh. Biarkan saja dia menjadi olahraga. Persaingan pasti ada. Nggak mungkin olahraga tidak ada menang, tidak ada kalah. Seri ada. Ya. Tapi kalau seri berarti kita kalah. Nah artinya, saya ditanya, Bang, bagaimana kalau misalnya abang jadi ini, JIS gratis? Nggak mungkin. Mana mungkin JIS bisa gratis? Ya. Nah kalau gratis, operasionalnya gimana? Bayar listrik gimana? Iya. Rumput yang mau ngurus. APBD. Nggak sanggup, Mas. Nggak sanggup, APBD itu kalau dihitung mungkin nggak. Maaf, mungkin Ya. saya dengar nih, saya baru dengar. Sewa JIS katanya 1 miliar. Kompetisi cuma ada 25 kali. Kalau dihitung 1 miliar kali 25 cuma 25 miliar setahun. Apa mungkin? JIS bisa. Enggak keburu kan. Artinya harus ada cara lain. Maaf saya ditanya. Makanya yang saya tahu, misal kita lihat Liga Inggris. Itu yang namanya tiket, ada tiket terusan. Kalau kamu ambil paket, ini harganya sekian. Kalau kamu ambil cuma setengah kompetisi, harganya sekian. Pemda bisa memberikan keringanan. Apa? Pajak misalnya. Bisa. Sewa, bisa nggak dikurangi? Bisa. Tapi digratisin nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin, Mas. Saya nggak mau janji. Artinya nggak usah janji yang nggak perlu lah. Malah saya ingin Jackmania itu lebih ekspornya daripada hanya sekedar penggemar sepak bola. Dia harus punya center bayang di Allianz di Jerman. Stadion, area di situ ada bisnis area. Semua konten UMKM Jerman sekarang bisa anak-anak Jackmania mensuplai. Kita punya store segala macam. Bisa Mas seperti itu. Itu ya yang bisa dilakukan. Benar. Yang paling realistis. Realistis lah. Udah Jakarta ini nggak perlu janji-janji bohong. Udah nggak salah kalau nyoblos kita deh. Oke Bang. Oke. Sekarang Bang Dul kita minta untuk memberikan closing statement terutama kepada warga DKI Bang. Ya. Silakan Bang. Oke, saudara encang-encingnya Babe, ya tentu pertama Abang minta dukungan, Mas Pram kirim salam.
Memang dalam sebuah kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi mari kita berkompetisi secara sehat. Kita udah letih lah, sudah lelah. Pileg sudah, pilpres sudah. Sekarang pilkada lagi. Pilkada ini lebih lelah. Serentak, senasional, Indonesia Raya. Mari kita jongjong yang keluar, yang makin berat yang kita hadapi. Artinya, saya lebih ingin kita ini pesta. Pesta, kita bahagia, happy. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dalam konteks yang lain. Mungkin itu saja Mas Feby. Luar biasa. Terima kasih Tribuners Bang Dul. Ya Mas, ngobrol makasih. kita kali ini moga-moga Bang Dul mendapatkan amanah dan bisa memegang amanah itu. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, dan jangan lupa tetap bahagia. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.